Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan membawakan presentasi tentang pengendalian persediaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kwami Thorik Ramadan. Saya dengan NIM B1230135 dan samping saya teman saya Selo Aristo Arjun Mahendra dengan NIM B100230102. Oke. Langsung saja kita masuk ke pengertian persediaan inventory. Oke, pengertian atau inventory adalah kumpulan suatu barang yang disimpan untuk digunakan dalam proses produksi yang akan dijual kepada konsumen. Nah, pengendalian persediaan sendiri itu adalah proses perencanaan dan pengawasan terhadap jumlah dan waktu pengadaan barang atau dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi atau penjualan secara optimal dengan biaya serendah mungkin. Kemudian ada jenis bahan persediaan. Yang pertama ada bahan mentah atau bisa disebut dengan raw material, yaitu barang yang belum diolah dan digunakan sebagai input. Yang kedua ada barang dalam proses atau bisa disebut dengan work in process, yaitu barang yang sedang diproses. Kemudian yang ketiga ada barang jadi atau finished goods, yaitu produk akhir yang siap dijual. Kemudian yang terakhir ada persediaan barang pembantu, yaitu barang yang digunakan dalam proses produksi tetapi tidak menjadi bagian dari produk akhir. Kemudian yaitu contohnya barang mentah yaitu berupa kain. Kemudian bahan dalam proses yaitu proses dalam penjahitan atau dalam pembuatan. Barang jadi yaitu baju yang sudah jadi yang siap dijual, dan bahan pembantu yaitu ada mesin jahit, gunting, benang, dan lain-lain. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat tentang persediaan barang. Oke, yang pertama yaitu tujuannya, yaitu agar menjamin ketersediaan barang atau bahan. Nah, karena kenapa kok bisa sampai menjamin ketersediaan? Karena kan pasti ada datanya ketika dalam suatu produksi. Nah, maka dari itu penting yang namanya pengendalian suatu persediaan. Nah, yang kedua yaitu mengoptimalkan jumlah persediaan. Nah, sesuai apa yang saya ucapkan tadi di awal, pengendalian persediaan itu juga akan mempengaruhi jumlah persediaan. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya total persediaan dan mengantisipasi ketidakpastian pasokan dan permintaan. Kenapa pengendalian persediaan itu sangat penting? Karena tujuannya yaitu tadi agar gimana caranya barang yang kita produksi itu akan sesuai dengan apa yang kita produksi, apa yang kita pasarkan, apa yang konsumen itu perlukan jumlahnya. Nah, hal ini juga akan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan pelayanan, sehingga dapat mendukung perencanaan produksi dan pengiriman. Begitu juga dengan manfaatnya. Manfaat pengendalian persediaan ini, yang pertama yaitu menurunkan biaya operasional. Karena dia mengoptimalkan barang persediaannya, maka biaya operasional itu juga akan turun, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang atas produksi yang kita berikan. Dan pengendalian persediaan juga bermanfaat yaitu mempercepat siklus produksi sehingga menghindari kelebihan dan kekurangan barang atau stok limit. Nah, kenapa kok adanya pengendalian persediaan ini memberikan manfaat berupa mempermudah monitoring atau kita melihat dan sebagai bahan evaluasinya agar mudah, dan tentunya dapat mendukung sistem produksi just in time atau JIT. Yaitu kemudian ada fungsi pengendalian persediaan, yaitu fungsi decloaming atau pemutus keterkaitan langsung.
Persediaan berfungsi sebagai pemisah antar proses produksi yang saling tergantung, baik secara internal atau antar bagian dalam perusahaan maupun eksternal atau hubungan pemasok atau konsumen. Kemudian ada fungsi economic lot sizing, yaitu persediaan memungkinkan perusahaan melakukan pembelian atau produksi dalam jumlah besar agar mendapatkan efisiensi biaya atau diskon pembelian, pengurangan biaya pengiriman per unit, dan lain-lain. Fungsi antisipasi, yaitu persediaan dapat digunakan untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam permintaan pasar atau gangguan dalam pasokan bahan baku. Fungsinya sebagai buffer stock terhadap fluktuasi permintaan musiman atau mendadak. Sebagai safety stock saat ada resiko keterlambatan pengiriman dari supplier dan mengurangi resiko stock out atau kehabisan barang yang bisa menyebabkan kehilangan pelanggan. Oke, biaya dalam pengendalian persediaan. Biaya dalam pengendalian persediaan ini itu terdapat empat pengendalian. Nah, empat biaya ini yaitu terdiri biaya penyimpanan atau holding cost atau carrying cost. Terus yang kedua yaitu biaya pemesanan atau ordering cost, ordering cost. Yang ketiga yaitu biaya penyiapan atau setup cost, dan yang keempat yaitu biaya kehabisan persediaan atau stock out cost atau opportunity cost. Nah, seperti apa sih barang-barang itu tadi? Yaitu seperti yang pertama ya, yang tentunya kalau biaya penyimpanan ya gudang, terus entah itu juga termasuk dalam asuransi atau biaya pemesanan. Nah, kalau ordering cost itu adalah biaya yang memesankan barang, seperti dalam halnya biaya yang keluar terus-terus, seperti biaya telepon, biaya administrasi, itu kan keluarnya terus-menerus. Nah, selanjutnya yaitu adalah biaya penyiapan atau setup cost, itu biasanya berupa gaji karyawan atau gaji lembur dan lain-lain. Nah, yang menjadi masalah itu adalah ketika biaya kehabisan persediaan, nah atau stock out atau stock out cost atau opportunity cost. Ini itu yang menjadikan kita itu bisa kehilangan pelanggan sehingga produksi berhenti. Nah, dalam pengendalian persediaan itu ada yang namanya economic order quantity. Itu merupakan metode untuk menentukan jumlah pembelian optimal yang meminimalkan total biaya persediaan atau biaya pesan plus dengan biaya simpan. Nah, rumusnya itu apa sih? Rumusnya yaitu E0Q sama dengan akar pangkat dari 2 dikali D dikali S dibagi dengan H. Apa sih DSH itu tadi? D itu adalah permintaan tahunan, S merupakan biaya pemesanan atau order, atau